Sahabat Kompas.com, mengawali tahun 2022, kita masih dihadapkan dengan ketidakpastian akibat pandemi COVID-19. Terlebih, kini ada virus corona varian Omikron yang perkembangan dan risikonya masih menjadi tanda tanya besar. Kita tak bisa menutup mata dengan kemungkinan situasi yang bisa menjadi lebih buruk. Namun, kabar baik juga bisa ditemukan dan membuat kita tetap optimis untuk membuka lembaran baru di tahun 2022. Semakin banyak bukti menunjukkan bahwa orang yang terinfeksi varian Omikron memiliki risiko lebih rendah untuk rawat inap di rumah sakit. Sumber analisis ini dari Afrika Selatan yang jumlah pasien varian Omikron yang mendapat perawatan di rumah sakit lebih rendah dibandingkan pasien dengan varian lainnya. Bahkan, orang yang terinfeksi varian Omikron juga memiliki gejala serius yang lebih ringan dibandingkan pasien varian Delta. Kasus ini diduga disebabkan oleh tingkat imunitas populasi yang semakin tinggi. Meski begitu, masih sulit untuk menentukan apakah virus corona varian Omikron tidak terlalu menular atau merupakan efek dari kekebalan lewat vaksinasi. Kasus COVID-19 mulai menurun di sejumlah negara yang diduga tengah mengalami efek percampuran antara virus corona varian Delta dan Omikron. Misalnya Norwegia, Belanda, Belgia, Jerman, Afrika Selatan, dan Austria. Beberapa negara tersebut juga sempat melakukan pembatasan selama beberapa minggu. Meski demikian, jika mengingat Afrika Selatan yang saat itu sempat mengalami lonjakan kasus akibat varian Omikron, kini kasus di negara itu menurun sangat cepat. Sejumlah data menunjukkan Afrika Selatan mengalami peningkatan dan penurunan kasus dengan waktu yang sama dalam 4 atau 5 minggu. Seseorang dengan 2 dosis vaksin lebih kecil memiliki kemungkinan untuk rawat inap saat terinfeksi varian Omikron. Bahkan hal ini juga terjadi saat vaksin mereka mulai kehilangan perlindungan terhadap infeksi. Sementara itu, data menunjukkan bahwa dosis ketiga dari vaksin messenger RNA efektif menetralkan kekuatan dari varian Omikron. Vaksin ini menggunakan kode genetik virus corona yang diinjeksikan ke tubuh dan memicu badan memproduksi protein virus. Protein inilah yang diharapkan cukup untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh. Selain itu, vaksin COVID-19 universal juga saat ini tengah dikembangkan. Nama obatnya adalah Paxlovid, yaitu obat oral antiviral yang mampu menghambat struktur protease virus yang dapat mengurangi risiko keparahan COVID-19 lebih dari 90%. Karena varian Omikron tak bermutasi pada protein-protein yang ditargetkan Paxlovid, kemungkinan besar obat ini sama efektifnya untuk varian Omikron. Bahkan Paxlovid telah mendapat izin edar dari FDA. Selain itu, terdapat antibodi monoklonal Sotrovimab dari GSK juga digadang-gadang efektif untuk melawan varian Omikron. Varian Omikron yang disebut lebih lemah dalam menginfeksi saluran pernapasan setidaknya terlihat dalam permodelan sel dan percobaan pada binatang. Meski memang belum ada data pada manusia, beberapa penelitian pendahulu menunjukkan bahwa varian Omikron berkembang biak lebih buruk di sel paru-paru. Hal ini bisa menjadi indikasi perkembangan yang lebih rendah meski dibutuhkan pemeriksaan lebih lanjut untuk organ tubuh lainnya. Namun, situasi tentang Omikron masih sangat rumit, terutama karena peningkatan kasus yang pesat berpotensi menyebabkan sistem kesehatan kolaps.